A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli ni'amihi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah gerakkan hati kita untuk bersama-sama thalabul ilmi dalam keadaan aman tanpa halangan, dan semoga semua amal yang kita lakukan menambah bobot timbangan kebaikan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang ittiba dengan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pagi ini alhamdulillah kita sehat, bisa hadir tanpa halangan. Sudah dapat snack semua ya? Ya. Saudara-saudara kita di Aceh, jangankan snack, kajian untuk makan sehari-hari saja mereka kesulitan. Maka kita doakan semoga musibah yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita itu adalah musibah yang mengangkat derajat mereka, musibah yang menghapus dosa-dosa mereka. Dan kalau kita ingat surat Al-Mulk ayat 2 itu, Allah sudah sebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah berikan bala, ujian, musibah dan yang sejenisnya itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala itu artinya apa? Amal yang, jadi sebenarnya setiap musibah itu akan membuka topeng. Setiap musibah itu membuka tabir. Nah sekarang musibah di Aceh itu berapa topeng yang sudah terbuka? Banyak sekali kan? Ya. Kita jadi tahu respon pemerintah. Kita jadi tahu ada relawan kemanusiaan, ada relawan kekuasaan. Kita jadi tahu ada pencitraan di sana. Kita jadi tahu seberapa kompaknya masyarakat Indonesia membantu saudara kita yang terkena musibah. Kita jadi tahu betapa lambatnya birokrasi. Kita jadi tahu ada seorang jenderal yang tidak bisa tidur hanya karena 2 baut jembatan yang hilang. Baut loro ini iso ora merem turu. Nah, topeng-topeng itu terbuka ketika Allah kasih musibah. Dan terbuka juga ketika ada relawan datang ketemu anak-anak ditawarkan, kalian minta apa? Yang mereka minta apa? Al-Quran. Ada ibu-ibu yang Al-Qurannya udah hilang, dikasih Al-Quran nangis. Bahkan kemarin saya lihat ada potongan video, ada seorang ibu-ibu dia sholat di atas reruntuhan bangunannya. Dan mukenanya masih baru. Mungkin ini mukena dia dapat dari relawan. Karena mukena dia yang lama pasti sudah hilang. Ya. Kebuka semua tabir-tabir itu. Siapa yang relawan yang ada di sana? Partai politik mana yang hadir ketika ada musibah? Yang tidak hadir ketika ada musibah? Itu Allah buka semua sekarang. Nah kalau sampai kita lupa dengan data-data ini, nah itu kebangetan loh. Karena sudah Allah buka terang benderang loh. Kalau besok kita lupa dengan data yang sudah Allah buka begini, ya mungkin kita terlalu banyak nonton TikTok.
jadi mudah lupa. Maka Bapak Ibu rahimahullah, bayangkan ketika musibah mereka sudah hancur semuanya, mereka nangis ketika diberi Al-Quran, sementara Al-Quran di rumah kita ya bisa jadi sampai berdebu. Jadi betapa jauh perbedaannya. Maka musibah itu ada yang mengangkat derajat, menghapus dosa, ada yang sebagai adab, dan ada surga jalur musibah. Ada surga jalur musibah. Bapak Ibu rahimahullah, hari ini kita akan bersama-sama kaji lisan dan ujiannya. Karena Allah beri kita lisan, dan di dalam lisan itu ada banyak sekali ujian. Dalam satu hari, menurut penelitian, seorang laki-laki itu mengeluarkan 7.000 kata kurang lebih. Perempuan 3 kali lipatnya, antara 16.000 sampai 20.000 kata per hari. Dari sekian banyak kata ini, dari ribuan kata yang terucap setiap hari, itu ada hisapnya enggak? Ada catatannya enggak? Kemudian dari semua kata yang kita keluarkan setiap hari itu, ada enggak yang negatif? Lebih banyak mana? Yang negatif dengan yang positif? Terus besok ketika kita dihisap oleh Allah, bagaimana kita mempertanggungjawabkan? Ya. Dulu waktu kita sekolah diajari ada malaikat yang mencatat kata. Siapa malaikat itu? Raqib, Atid. Padahal Raqib dan Atid itu bukan nama malaikat. Nah, surat Al-Qaf ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun Atid. Tidak ada satu ucapan pun yang terucap dari lisan kita melainkan ada di dekatnya malaikat yang selalu hadir untuk mengawasi. Jadi setiap kata yang terucap diawasi oleh malaikat dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka di awal tahun 2026 ini, mari kita muhasabah dulu terkait dengan lisan kita. Bapak Ibu pernah mendengar kalimat yang buruk dari orang lain? Pernah. Kapan terakhir mendengarnya? Kemarin? Atau beberapa bulan yang lalu? Masih ingat siapa yang mengatakan itu? Masih kebayang? Apa yang dirasakan ketika kita mendengar orang lain berkata dengan kalimat yang buruk? Itu apa yang dirasakan? Senang apa sedih? Ada enggak dampaknya yang kita rasakan ketika kita mendengar itu? Masih terasa saat ini? Ada enggak yang tidak termaafkan? Dari kalimat-kalimat negatif yang pernah kita dengar dari orang itu, ada tidak yang tidak termaafkan? Aku pokoknya bakal lali karo omongannya kayak ngomong. Ada yang begitu? Nah, ini sudah 2026. Mau terus disimpan apa mau dihapus? Kalau mau disimpan ya silahkan, kalau mau dihapus ya itu pilihan kita. Tapi menyimpannya itu juga ada risiko, menghapusnya juga ada risiko.
Apa kalimat terburuk yang pernah keluar dari lisan kita? Apa yang dirasakan setelah kita mengucapkan itu? Kan ada yang begini loh, wah aku semarem tenan, wis tak onek-onekke. Berarti dia merasa puas setelah berkata buruk. Tapi ada yang begini, ya Allah, mau kok aku ngomong ngono toh? Nah, berarti dia menyesal. Tapi ada juga yang biasa-biasa saja karena tiap hari dia sudah begitu. Nah, sekarang silahkan tanya pada hati masing-masing. Ketika kita berkata dengan kalimat yang buruk itu, apa yang kita rasakan? Jangan-jangan masuk yang pertama itu. Wis marem aku pokoknya tak entek-enteki. Kapan terakhir melakukan? Siapa yang paling berpotensi menjadi korban dari keburukan lisan kita? Siapa? Diri sendiri, terus siapa lagi? Orang terdekat, siapa? Anak mungkin ya, suami, istri, orang tua. Mohon maaf ibu-ibu, pernah enggak nangis karena perkataan suami? Sakit karena perkataan suami, pernah enggak? Astagfirullahaladzim, ada yang sering. Tenang Bu, nanti kalau suami udah meninggal enggak akan nangis lagi. Bapak-bapak pernah enggak sakit hati karena lisannya istri? Kenapa jadi saling menyakiti begitu? Bapak Ibu nanti boleh dicoba begini. Kasih anak kertas sama pulpen, suruh dia nulis kalimat terburuk yang pernah dia dengar dari orang tuanya apa. Suruh nanti dia nulis. Dan jangan kaget dengan hasilnya. Boleh jadi ada banyak kalimat buruk yang pernah kita ucapkan untuk anak kita dan kita sudah lupa, tapi anak tidak bisa melupakan. Bahkan ada yang jadi trauma. Beberapa waktu yang lalu di kajian NA itu kebetulan ada yang membawa anaknya. Saya tanya, Mbak, apa kalimat terburuk yang pernah kamu dengar dari ibu kamu? Dia bilang, saya dikatain monyet. Kapan itu terucap? Sudah lama. Kamu masih ingat? Masih. Kamu ingat tak wajah ibu kamu waktu mengatakan itu? Masih ingat. Emang wajahnya gimana? Serem sambil ngacung begini. Kamu masih ingat tak baju yang dia pakai waktu mengatakan itu? Masih. Sedetil itu ingatan anak ini. Kira-kira ibunya yang di sebelahnya gimana? Dia nangis, langsung dia rangkul anaknya, dia minta maaf, ya Allah, ibu minta maaf. Nah, ibu sudah lupa, tapi anaknya tidak bisa lupa. Penting tidak kita melakukan ini, Bu? Ya. Jadi kenapa kita harus melakukan ini? Yang pertama, setiap kata ada hisabnya. Kalau lisan kita pernah menyakiti anak kita dan dia tidak memaafkan, bagaimana hisab kita di hadapan Allah? Kita butuh minta maaf ke anak untuk meringankan hisab kita. Berapa banyak kalimat negatif yang pernah terucap untuk anak-anak kita? Kalau itu menjadi trauma berkepanjangan sehingga merubah karakternya, itu kan berpotensi menjadi dosa jariah. Maka ketika kita minta maaf itu, pertama, itu akan meringankan hisab kita di hadapan
Allah kalau anak kita memang memaafkan. Yang kedua, kalau kalimat itu menjadi trauma, kita minta maaf. Semoga traumanya jadi sembuh. Tadi meneng kabeh iki. Bisa Bapak Ibu? Bisa melakukan itu? Berani? Ya. Nanti apapun yang ditulis anak kita, kita terima, tidak usah dibantah. Tidak usah klarifikasi. Yang harus kita lakukan hanya satu, apa? Minta maaf, peluk dia, kemudian sampaikan ke anak kita, nak, Bapak salah. Tolong jangan kamu ulangi kesalahan Bapak. Ibu minta maaf ya. Kalau suami istri perlu begini dan berani Bu saudarin kertas ke suami ini, Pak tulisin lu omonganku wis tau nglarani hatimu. Berani Bu? Bapak-bapak berani enggak gitu ke istri? Ono sing ngrawani. Ketemu akeh banget tulisan iki. Coba lakukan itu. Kita ini punya tanggung jawab atas semua yang kita ucapkan. Maka kita perlu menghapus catatan-catatan negatif itu untuk meringankan hisab tadi. Dengan cara apa? Kita minta maaf. Ya, mungkin ada tetangga kita juga yang pernah jadi korban itu. Kemudian ada orang tua kita. Sudah kebayang ya? Tahu apa yang harus kita lakukan bareng-bareng? Ya. Jadi kalau kita pernah melakukan itu, kita ingat lagi kepada siapa kalimat itu tertuju. Kalau tadi mungkin ke anak, ya. Kalau guru mungkin ke muridnya, dan seterusnya. Nah, tadi sudah ada contohnya, ya. Bisa jadi yang mendengar itu tidak akan lupa, sementara yang mengucapkan sudah lupa. Nah, apa dampaknya? Mungkin kalimat buruk itu membuat silaturahmi terputus, hubungan menjadi renggang, atau bisa menjadi trauma berkepanjangan. Bayangkan ada seorang anak yang dia kehilangan rasa percaya dirinya karena satu kalimat dari ibunya. Kowe iki goblok. Nah, kalimat itu diucapkan ketika ibunya marah. Tapi anak merekam itu dan tidak terhapus sampai dia selalu merasa goblok. Itu baru terungkap 10 tahun kemudian. Berarti dia menyimpan kalimat ini 10 tahun. 10 tahun kemudian baru dia sampaikan ke ibunya. Ibu dulu pernah bilang begini ke saya. Dan itu yang membuat saya hari ini begini. Ibunya sudah lupa. Sampai ibunya tanya, coba anak kamu cerita, momen apa ibu mengatakan itu? Baru anaknya cerita, dulu kan ibu begini, toh ibu marah ketika saya begini-begini. Baru ibunya ingat, oh iya ya, saya ingat, saya minta maaf. Tapi dia sudah menyimpan itu 10 tahun. Dan sembuhnya kan butuh waktu, tidak kemudian ketika minta maaf dia langsung sembuh. Butuh waktu panjang untuk menyembuhkan itu. Ada juga suami istri yang akhirnya suaminya itu kehilangan mood terhadap istrinya.
tidak berselera lagi, tidak punya selera lagi kepada istrinya. Bahkan setiap dia melihat istrinya, syahwatnya tidak muncul. Rupanya ada kalimat yang membuat suaminya terluka. Jadi kalau dia melihat istrinya, dia ingat lagi kalimat itu, maka hilang syahwatnya, hilang perasaannya, hilang. Dia hanya bertahan ya karena dia menjadi suami, gitu aja. Bayangkan rumah tangga begini. Itu dampak dari lisan. Nah, bagaimana tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Bapak Ibu, perlu kita membiasakan diri berdoa, ya Allah, ampunilah keburukan lisanku hari ini. Karena mungkin tidak sadar kita mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Kalau dalam satu hari terucap 10.000 kata saja, berarti 1 tahun berapa? Kali 365. Kemudian kalikan usia kita berapa? Kalau dari jumlah kata itu kemudian 10% saja kalimat buruk yang pernah keluar, sudah berapa? Kalau kita berdoanya mulai nanti, maka ya Allah, ampunilah semua keburukan lisanku selama ini. Ya, dari awal kita bisa bicara sampai hari ini, ya Allah, ampunilah keburukan lisanku selama ini. Kalau kita doanya ya Allah, ampunilah keburukan lisanku hari ini, berarti yang kita minta ampun hari ini loh. Sementara yang kemarin-kemarin, ya. Maka ya Allah, ampunilah keburukan lisanku selama ini. Dan bukalah hati orang-orang yang mendengarnya untuk memaafkan. Karena ada hakul adam. Kalau kita punya salah dengan manusia, orang itu tidak memaafkan, Allah kasih maaf. Maka nanti silahkan awali dari orang tua dengan anak, suami dengan istri, istri dengan suami. Coba mulai dulu itu dari rumah. Supaya nanti kita punya kebiasaan saling mengingatkan ketika kita khilaf, berkata dengan kalimat yang buruk. Oke Bapak Ibu, bisa dipahami ya? Sudah selesai nih ngajinya berarti. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, kenapa kata ini menjadi begitu pentingnya? Karena setiap kata itu berpengaruh pada pikiran. Bayangkan tadi seorang anak ya dibilang oleh ibunya goblok, itu mempengaruhi terus. Pernah enggak Bapak Ibu kita enggak bisa tidur karena mikirkan omongannya orang yang kita dengar? Pernah toh? Mungkin omongan itu negatif, kita jadi sakit hati, nganti ra iso merem le turu, ora enak le mangan. Pernah enggak? Mempengaruhi itu. Ya. Bahkan bisa mempengaruhi mood hari itu. Ketok wis dino ki dadi males ngopo-ngopo ki. Mergone apa lara ati, mau bar diomongi ngene, itu kan. Ada istri yang biasanya masak enak jadi ora enak gara-gara omongan suami. Jadi kata itu mempengaruhi pikiran, dan ternyata itu mempengaruhinya bukan hanya kepada yang mendengar tapi juga kepada yang berkata. Jadi kalimat buruk itu berdampak buruk bagi yang bicara, bagi yang mendengar. Bukan hanya bagi yang mendengar saja. Dan kata-kata itu juga mempengaruhi, kalau sudah mempengaruhi pikiran, nanti dia mempengaruhi saraf otak, kemudian mempengaruhi respon. Respon kita itu bisa negatif terhadap kalimat yang negatif, respon kita positif terhadap kalimat yang positif. Nah, kalau di dalam rumah itu kemudian banyak kalimat-kalimat negatif yang terucap, maka
itu akan berpengaruh terhadap pikiran dan perilaku orang seisi rumah. Maka dengarkan kata-kata yang baik, berkatalah dengan kata-kata yang baik. Dan bahasa Jawa itu sebenarnya menjaga ini banget. Bahasa Jawa itu luar biasa menjaga adab etika di dalam berbahasa. Bisa enggak kita ngajak bapak kita, Pak, ayo Pak maam. Itu di bahasa Jawa sudah tidak sopan tuh. Pak, monggo Pak dahar Pak. Kan harusnya gitu. Jadi bahasa Jawa itu etika bahasanya tinggi banget. Sekarang rumah tangga muda sekarang anak-anaknya diajari ngomong apa, Pak? Bahasa Indonesia, Pak. Lu jenengan preso no, kula niku wong garung ki gunung ngono keto. Kula niku ndek sedulur SMP. Nek ngomong Jawa wong liya iki mboten saged, Bu. Karena nek omah diajari bahasa Indonesia. Lah awake dhewe niku biyen cilikane ning omah diajari bahasa napa? Sakniki lincah mboten bahasa Indonesia? Lincah. Sekolahnya bahasa Indonesia, nonton TV bahasa Indonesia. Berarti rumah tangga muda yang sekarang ngajari anak bahasa Indonesia itu karena apa? Orang mergo kuwatir sok ben ra iso ngomong bahasa Indonesia toh? Bukan karena itu toh? Wong dhewe iki dhewe diajari basa Jawa ya gedene iso bahasa Indonesia kok. Berarti kan bukan karena itu. Jadi kira-kira karena apa? Bergeser sekarang kan. Kita masih sering dengar enggak anak manggil ibunya mbok? Biasanya manggil apa? Di tempat saya dulu waktu saya kecil itu ada anak yang manggil ibunya biung. Oh sekarang bahasa itu udah hilang. Enggak ada lagi yang manggil biung. Jadi ternyata pergeseran penggunaan bahasa itu berkorelasi dengan pergeseran akhlak. Ya karena ini kata itu berpengaruh pada pikiran, berpengaruh pada perilaku. Itulah pentingnya kita itu kalau bicara dengan kalimat-kalimat yang baik. Nah, sayangnya Bapak Ibu rahimahullah itu ada penelitian. Dari Digital Civility Index, jadi ternyata netizen Indonesia, pengguna internet di Indonesia itu etikanya paling rendah se-Asia Tenggara, paling rendah. Karena isinya hujatan, perundungan, provokasi. Coba Bapak Ibu kalau buka di Facebook itu, apalagi Facebook ya. Ya Allah, hujatan, provokasi itu ngeri isinya. Nah kira-kira kalau bahasa di dunia maya ini sama dengan bahasa di dunia nyata, artinya setidak beradab itu pengguna internet. Saya pernah minta anak-anak di sekolah itu, coba kalian tuliskan kata terburuk yang pernah kalian ucapkan. Apa kira-kira jawabannya? Nama hewan yang pasti masuk gitu. Nama hewan yang dihaluskan. Hampir setiap hari mereka bilang apa? Anjay, anjing. Mereka tidak tahu kalau itu kita kan budaya kita kan begitu. Korupsi itu kemudian dikasih istilah salah administrasi. Padahal itu korupsi. Bapak Ibu, pembantu sama asisten itu levelnya tinggi mana? Pembantu sama asisten levelnya tinggi mana? Bahasanya keren mana?
Sekarang asisten rumah tangga dengan pembantu rektor, keren mana? Nah, kita itu sering merubah-rubah bahasa begini. Asisten rumah tangga, keren banget. Tugasnya apa? Ngepel. Pembantu rektor tugasnya apa? Udah keren pembantu toh. Ngapain diganti? Ya begitu. Dan ketika bahasanya diganti menjadi asisten, rasanya jadi keren. Itu loh pengaruh dari kata. Nah, ada sebuah penelitian di Amerika itu begini. Ada orang, sampelnya itu orang yang sedang sakit nyeri. Dikasih pil. Dikatakan ini pereda nyeri yang paling ampuh. Maka diminum obat itu. Ternyata nyerinya sembuh. Padahal isinya apa? Gula. Gula yang dikemas menjadi pil. Dikasihkan ke yang sakit, dia bilang ini obat pereda nyeri yang paling ampuh. Dia minum, sembuh nyerinya. Padahal isinya apa? Gula. Berarti dia sembuh karena yang diminum, apa karena yang diyakini? Keyakinan itu muncul dari mana? Dari kalimat yang diucapkan oleh dokter bahwa ini pereda nyeri paling ampuh, kemudian itu diyakini, kemudian otak memberikan respon untuk memproduksi hormon endorfin. Nah, hormon endorfin itu adalah hormon pereda rasa nyeri, maka nyerinya hilang. Itu efek dari kata. Bapak-bapak yang sering bilang begini ke istrinya, begini. Wah, gue kok tambah hayu toh. Itu insya Allah akan mengurangi anggaran. Iya, karena dia tidak butuh skincare lagi, dia tidak butuh make up tebal lagi, karena dia sudah merasa cantik. Yang bilang begitu siapa? Suaminya. Tapi kalau suami tidak pernah bilang begini, istri tidak merasa cantik, bagaimana cara dia merasa cantik? Make up. Maka Bapak Ibu silakan amati di lingkungan sekitar. Orang yang make upnya menor, lihat, dia sering tidak dipuji oleh suaminya. Kan ada orang yang dia itu tidak mementingkan penampilan pokoknya. Wis anake wis ngene iki dia penuh dengan percaya diri. Karena dia yakin dia berharga karena value dirinya, bukan karena penampilannya. Tapi orang yang tidak yakin dengan value dirinya, dia memperbaiki penampilannya. Nek klambine elek minder. Wis ibu-ibu lho nek kondangan dandan mohon maaf di Batu Marta, bukan Martapura, Kalimantan, di Sumatera. Itu saya punya ponakan, dia buka rias. Di sini kalau rias ini larisnya di musim apa? Manten. Itu yang dirias siapa? Pengantennya atau? Di sana enggak. Wong arep kondangan ki mlebu salon. Bayangin, orang mau kondangan gue mlebu masuk salon dulu dia. Jadi nek musim-musim nikah itu yang dandan bukan hanya manten, sing ngarep kondangan juga dandan. Seribet itu. Ya. Maka bapak-bapak sering-seringlah puji istri, supaya dia nyaman dengan apa adanya dirinya, sehingga ketika keluar itu dia tidak ribet lagi, dia tidak butuh pujian orang. Sama juga dengan anak-anak kita. Ibu-ibu, ternyata ketika anak merasa sakit itu sentuhan ibu
itu banyak sekali mengurangi rasa sakitnya. Disentuh kemudian dikasih kata-kata yang positif. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, sekuat itu dampak dari kata-kata. Yang sakit bisa jadi sembuh, mohon maaf, yang tidak cantik jadi merasa cantik, yang tidak percaya diri jadi percaya diri. Itu dampak dari kata. Maka Bapak Ibu rahimahullah, surat Al-Ahzab ayat 71-72 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha. Takutlah kamu kepada Allah, wa qulu, dan berkatalah dan katakanlah qaulan sadidan, kalimat perkataan yang jujur, perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, nanti dengan perkataan itu yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal. Amal itu apa? Itu kan yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki. Nah, kita dengar kata amal itu yang kebayang apa? Akmal itu artinya perbuatan, berarti perilaku. Yuslih lakum a'malakum artinya Allah akan perbaiki perilaku kamu. Diawali dari memperbaiki kata, memperbaiki bahasa. Maka kalau kita merujuk kepada bahasa Jawa, kita bisa melihat etika seseorang itu dari bahasa yang dia gunakan. Nek bahasanya halus, ini bahasa Jogja, Solo, gangguwe ngoten niku, ya orangnya lembut-lembut begitu kan. Kebayang ndak orang Sumatera ngomong koyok wong Jogja? Susah. Susah. Karena memang karakternya beda. Jadi bahasa itu mempengaruhi karakter. Maka perintah Allah, perbaiki lu bahasamu, nanti yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki karakter kamu. Nah, setelah karakter berubah, wa yaghfir lakum dzunubakum, nanti Allah ampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan adzima. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Bisa Bapak Ibu memperbaiki lisan kita? Ada orang yang selamat 100% dari lisannya. Lisannya tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah berkata dengan kata-kata yang buruk. Siapa Bu? Orang bisu. Pengen begitu? Saya punya tetangga dulu orangnya pendiam, hati-hati banget kalau dia bicara. 2 minggu sebelum meninggal, Allah kunci mulutnya. 2 minggu sebelum meninggal, selama 2 minggu sampai meninggal itu, dia tidak pernah bicara, diam. Ya. Orang yang sabarnya luar biasa. Saya tanya ke anak-anaknya, pernah enggak ibu kamu marah sambil teriak? Tidak pernah. Wah, nek krungu ngono ki sing kebayang apa, Bu? Jadi bahasa yang kita pakai, kata-kata yang kita pilih, itu menggambarkan siapa diri kita, tingkat intelektual kita, kondisi mental kita, kondisi spiritual kita, itu semuanya tergambar dari lisan kita. Itulah pentingnya kita menjaga lisan. Maka yang punya istri pendiam, Pak, bersyukur jenengan. Ibu-ibu yang punya suami pendiam, bersyukur. Yang punya anak pendiam, bersyukur. Ya. Tapi nek menengan kabeh ya sepi.
Yang cerewet ya semoga cerewetnya dalam kebaikan. Yang pendiam juga semoga diamnya dia di dalam kebaikan juga. Jadi bicara juga baik, diam juga baik. Nah, ternyata Rasulullah sudah pernah mengingatkan ini. An Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tusbihul a'dha'u tukaffirul lisan taqulu idza asbaha ibnu adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan fataqulu ittaqullaha fina fa innama nahnu bik fa in istaqamna wa in a'wajadna. Dari Abu Sa'id Rasulullah SAW bersabda, bila manusia berada di waktu pagi, kenapa pagi ini ya Bu, bukan malam? Karena mengawali hari dari pagi. Sebelum ketemu pagi itu kita ngapain? Tidur. Ketika tidur, apa yang terjadi? Istirahat. Otak kita juga istirahat. Maka mengawali hari pagi kita bangun tidur itu seolah-olah kita membuka lembaran baru. Maka ketika pagi-pagi itu seluruh anggota badan tunduk kepada lisan. Bayangkan. Seluruh anggota badan kita ini tunduk pada lisan kita. Paham kan tadi penjelasan yang di depan? Bahwa ternyata yang kita ucapkan itu berpengaruh pada perilaku dan pikiran kita. Maka kalau pagi-pagi lisan kita buruk, maka hari itu kita akan buruk. Kalau pagi-pagi lisan kita baik, insya Allah hari itu emosi kita juga akan baik. Perilaku kita juga akan baik. Ibu-ibu nek anake ra tangi-tangi lek nggugah piye, Bu? Dengan kalimat positif atau negatif? Bocah ora tangi-tangi piye to duablek men. Kita sudah mengawali hari dengan kalimat negatif, anak kita yang lagi tidur dibangunkan itu, kalimat yang masuk pertama apa? Negatif juga toh. Maka bangunkan anak dengan kalimat yang positif. Pegang jempol kakinya. Nah, tangi to ki wis subuh ayo salat. Jadi kalau pagi-pagi lisan kita berucap, hari ini saya akan baik-baik saja, meskipun bojoku nesu terus, meskipun anakku, hari ini saya akan baik-baik saja. Jadi ternyata lisan kita nanti akan menyeting otak kita, kemudian perilaku kita, kemudian emosi kita, dan itu terjadi di pagi hari. Maka awalilah pagi hari itu dengan kalimat-kalimat yang positif, dengan pikiran-pikiran yang positif. Jadi itu 7 ucapan negatif itu dampaknya itu bisa stres. Maka tadi penting untuk kita mengetahui apakah anak kita punya trauma atas omongan kita sehingga dia jadi stres dan seterusnya. Ternyata bisa merusak otak juga kalimat-kalimat yang negatif itu. Ada seorang yang mengatakan satu kalimat yang dimurkai oleh Allah, satu kalimat yang menurutnya tidak apa-apa, akan tetapi sebab kalimat itu dia jatuh ke neraka selama 70 tahun. Contohnya gimana? Pernah tidak kita dengar orang ngomong begini, wis to tenang wae Gusti Allah ora ngerti kok. Iya. Pernah. Kalimat ini masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Kalimat ini menganggap Allah tidak tahu.
Masalah enggak ini, Pak? Dari si tauhid ini masalah. Padahal dia ngomongnya ora sengaja. Maka kalau di surat Qaf itu mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, yang dicatat itu semua ucapan kalimat yang keluar dari lisan kita, serius maupun bercanda. Loh, tapi aku niate guyon ngomong ngono kuwi. Oh, boleh jadi kita nganggap itu guyon. Tapi bisa jadi juga dengan kalimat itu Allah masukkan kita ke neraka. Wis tok tenang wae, dosane aku sing nanggung. Emang bisa begitu? Emang di Al-Qur'an bisa begitu? Enggak, toh? Kita menanggung dosa dari semua yang kita lakukan, bukan orang lain. Atau ngomong ini, wis lah, mumpung isih nom, dimarem-marem ki engko nek wis tuwa tobat. Emang uripe nganti tuwa? Jadi bisa jadi kita bercanda dengan kalimat-kalimat begini. Bayangkan nek sing nampa serius. Oh ya, berarti iki nom wis dimarem-maremke lah. Soale tobat nek mulai umur 50 wae. Dia melakukan itu benar. Maka hati-hati di dalam berucap. Dulu saya pernah cerita di kajian ini juga. Ada seorang anak yang akademiknya paling rendah di kelas. Ketika pembagian rapot, gurunya nulisnya, saya bangga sama kamu karena kamu anak yang paling baik di kelas ini. Kamu yang paling peduli dengan teman-teman kamu di kelas ini. Kalimat itu membuat dia jadi semangat. Setiap mau tidur dia buka rapotnya. Bahkan tidur itu rapotnya dia peluk. Karena selama ini tidak ada orang yang menghargai dia. Karena dia rankingnya paling rendah di kelas. Artinya secara akademik dia paling rendah. Tapi dia punya kelebihan. Setiap kali ada teman yang butuh bantuan, dia yang pertama datang. Setiap kali ada teman yang tidak baik-baik saja, dia yang pertama kerasa tahu. Jadi empatinya tinggi, tapi akademiknya rendah. Sayangnya kita sering menilai orang hanya dari nilai, menghargai anak dari nilai, dari angka, sehingga hal-hal begini tidak terapresiasi. Nah, ketika dia diapresiasi oleh gurunya dengan kalimat sederhana begitu, bangkit itu semangat hidupnya. Satu kalimat sederhana bisa membangkitkan orang. Kalau orang ini kemudian menjadi baik, dapat pahala jariah enggak dia? Sekarang dibalik. Satu kalimat negatif yang mungkin membuat orang lain jatuh terpuruk, jadi dosa jariah enggak? Jadi bisa dipahami, satu kalimat bisa membawa orang ke surga, satu kalimat bisa membawa orang ke neraka. Ini contoh sederhana banget, mungkin bisa kita temukan setiap hari. Jadi an Aisyah qalat qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qultu lin Nabi hasbuka min Sofiyah. Ya, jadi suatu hari Aisyah itu cemburu pada Sofiyah. Sofiyah itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan? Dia cuma bilang Sofiyah pendek. Apa kata Rasulullah? Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat yang seandainya kalimat itu dicampur dengan air laut, niscaya akan merubahnya menjadi kotor. Dia ngomong apa, Bu? Sofiyah pendek. Semono tok kuwi lho. Kita sering tidak bercanda dalam level ini. Alah, kayak iki sing ireng kae to. Oh, kae lho sing mlakune ora patek nganu kae to. Kita kan biasa aja begitu. Padahal andai itu kalimat itu dimasukkan ke laut, itu sudah mengotori air laut. Ya Allah, terus bayangke
Sudah berapa kali kita mengucapkan kalimat semodel yang model begini nih? Ya. Terus bagaimana hisapnya nanti ya Allah? Kita ngomentari fisik orang, padahal orang itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama dahulu ketika ada wanita, mohon maaf, kalau sekarang kita bilang wanita ini tidak cantik, dia lewat. Kemudian para ulama salaf itu ditanya, apakah dia cantik? Maka dia menjawabnya begini, bagaimana saya mau mengatakan dia tidak cantik, sementara Allah sudah sebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apapun bentuk yang Allah ciptakan pada seseorang itu tetap ahsani taqwim. Terus kita ngomong jelek, kita ngomong tidak cantik, kita ngomong pendek, atau kita ngomong gembrot, itu tetap fi ahsani taqwim. Maka hati-hati dengan lisan kita. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka pesan Rasulullah itu falyaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik, kalau tidak tahan dulu, jangan ngomong dulu. Maka yang harus kita pahami adalah kapan kita sering, kondisi seperti apa yang membuat kita cenderung berkata negatif. Cenderung kita berkata negatif itu dalam kondisi apa? Marah, terus kecewa, sakit hati, putus asa. Nah, ibu-ibu repot banget, kui cenderung berkata negatif apa positif? Dalam kondisi capek itu kan. Nah, coba dihafal polanya begini. Ya. Caranya ibu bisa ditulis nanti, momen saya cenderung berkata negatif. 1, marah, 2, capek, 3, sakit hati, 4, putus asa, 5, kecewa, dan seterusnya. Kemudian diingat momen-momen ini datangnya kapan. Kemudian kita menyiapkan diri. Ibu-ibu biasanya paling cerewet itu pagi hari, karena dia sibuk dikejar waktu, kudu nyiapke anaknya sekolah, sementara suaminya nonton TV. Orang bantu. Itu cenderung nanti berkata negatif. Nah, ketika kita sudah hafal polanya, kita akan ketemu momen itu, kita siapkan diri. Ya Allah, saya akan bertemu dengan kesibukan begini pagi ini. Harus masak, harus menyiapkan anak-anak, dan seterusnya. Bismillah, saya siap ya Allah. Atau nek wis ketemu jatuh tempo, ya Allah, akan datang hari ini pegawai BRI. Saya siap ya Allah, saya tidak akan menjawab dengan kata yang negatif. Jadi dihafal polanya begitu. Kita pasti punya pola itu kok. Dan setiap orang polanya beda. Kalau kita sudah hafal, itu nanti kita lebih mudah untuk mengendalikan lisan kita. Oke Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan semoga tahun 2026 kita bisa menjadi lebih baik, lisan kita juga menjadi lebih baik. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.